Pada materi 1 akan membahas Bank Indonesia dan tugas pokoknya. Yang pertama, pengendalian kebijakan moneter. Yang kedua, pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa. Yang ketiga, agen fiskal. Yang keempat, sebagai lender of last resort. Yang kelima, mengawasi dan mengatur perbankan. Yang keenam, mengelola sistem pembayaran dan memelihara mata uang. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 tersebut. Tujuan OJK yaitu mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabilitas, yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tugas OJK atau pengaturan dan pengawasan meliputi perbankan, bank umum, bank syariah, BPR dan BPRS. Yang kedua, pasar modal, perusahaan sekuritas, manajer investasi. Yang ketiga, IKNB, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembayaran, LCK, dan lainnya. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang saham reksadana dengan merupakan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emitmen yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah meliputi 1. Bisnis minuman keras. 2. Makanan haram. 3. Riba. 4. Perjudian. Suku obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga atau efek berupa pernyataan modal yang diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai prinsip syariah itu. Karakteristik suku meliputi 1. Memberikan bukti pernyataan modal. Yang kedua, modal berorientasi pada prinsip syariah. Yang ketiga, dana yang dihimpun diinvestasikan ke produk syariah transaksi menggunakan akad. Suku atau obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga berupa pernyataan modal yang diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Karakteristik suku meliputi 1. Memberikan bukti pernyataan modal. 2. Berorientasi pada prinsip syariah. Yang ketiga, dana yang dihimpun diinvestasikan ke produk syariah. 4. Transaksi menggunakan akad. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pasar modal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Mekanisme transaksinya. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah, meliputi 1. Transaksi tanpa riba. 2. Terhindar dari praktek spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emitmen yang tergolong syariah. Yang kelima, transaksi menggunakan akad. Yang terakhir itu nomor 4. Apakah dana asuransi syariah bisa diambil di tengah jalan? Jawabannya sangat bisa. Karena di dalam prinsip asuransi syariah terdapat 2 prinsip, yaitu tolong menolong dan saling melindungi. Ta'awun dan takafuli, saling melindungi dari para asuransi
yaitu adanya dana tabarruk. Dana ini menjadi pialang untuk resiko tertentu bagi para peserta asuransi. Nah, dana ini dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Dana tabarruk yaitu dana kumpulan dari para peserta asuransi untuk memberikan santunan peserta yang notabene mencegah musibah. Nah, nomor 4 penjelasan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Aditya Haikal Fajri, MKSA semester 3. Terima kasih.